الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat muslim UMBL dimanapun kalian berada, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmatnya dan kekuatannya sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali. Khusus pada hari ini pula kita akan membahas salah satu materi yang mana materi ini akan membahas tentang peringatan nuzulul Quran, salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah agama Islam. Pada hari ini tanggal 17 Ramadan yang biasa pula dikenal dengan peristiwa nuzulul Quran, seringkali kita di Indonesia merayakan dengan berbagai macam acara dan juga berbagai macam cara untuk merayakannya. Quran yang telah saya bacakan surah Toha ayat 1 sampai 4 menjelaskan Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, tidaklah kuturunkan kepadamu Quran itu sebagai beban, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Sahabat muslim UMBL yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai beban. Ayat yang di atas atau yang telah saya bacakan juga mirip dengan ayat surah Al-Baqarah yang membahas tentang puasa pada ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mana pada ayat tersebut dibahas juga yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan beban pada kita, tapi Allah akan memudahkan kepada kita. Maka dari itu, pada peristiwa nuzul Quran ini saya ingin mengajak sahabat muslim UMBL semua untuk mengubah mindset dan pemikiran terhadap Al-Quran. Quran diturunkan bukan sebagai beban. Quran diturunkan bukan sebagai kesulitan atau kesusahan bagi kaum muslimin dan bagi umat manusia. Akan tetapi Quran Allah turunkan untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi pengarah hidup kita. Maka jikalau kita di masa-masa sekarang ini merasa bahwa Quran itu sebagai beban, Quran itu menjadi kesusahan bagi kita, maka kita pahami bersama-sama makna daripada Al-Quran agar berubah mindset kita terhadap Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman dan obat. Tentu Al-Quran ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang dibawa untuk umatnya. Quran harus kita jadikan obat, terutama obat hati. Kita pasti pernah merasakan penyakit hati. Salah satunya mungkin seperti iri, dengki, hasut, bahkan mungkin kita juga pernah merasa kecewa dan sakit hati pada orang lain, sakit hati terhadap takdir dan keadaan. Maka kalau seperti itu yang kita rasakan, kembalilah kepada Al-Quran, karena Quran akan mengobati penyakit hati kita. Untuk menjadikan Quran sebagai pedoman dan juga obat hati kita, maka kita harus
membacanya dan juga memahami maknanya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan jikalau kita sudah mempelajari dan tetap tidak memahaminya, maka kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama jika kita tidak mengerti. Maka banyak sekali metode-metode yang bisa membawa kita untuk memahami Al-Quran. Banyak sekali kajian-kajian yang mengajarkan bagaimana isi Al-Quran. Maka kita ketika ingin menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, ingin menjadikan Quran sebagai teman hidup kita, ingin menjadikan Quran sebagai obat daripada penyakit hati kita, dan juga ingin menjadikan Quran sebagai solusi daripada menghadapi masalah-masalah kita, maka dari sekarang kita membaca Al-Quran sekaligus memahami maknanya. Kita membaca Al-Quran sekaligus memahami maknanya. Karena jikalau kita hanya membaca saja, mungkin kita merasakan ketenangan, tapi tidak merasakan cinta terhadap Al-Quran. Banyak sekali para sahabat Nabi Muhammad SAW yang membaca Al-Quran sambil menangis dan juga bahkan sambil pingsan. Itu karena mereka semua memahami makna daripada Al-Quran itu sendiri. Maka bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan mukjizat terbesar oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwariskan kepada kita semua, maka kita jangan sampai menyia-nyiakan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman bagi kita semua. Al-Quran petunjuk untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu sahabat muslim NPR, mulai sekarang jangan menunggu esok dan esoknya, tapi mulai sekarang mari kita sama-sama mempelajari makna Al-Quran, memahami isi Al-Quran, lebih rajin dan lebih tekun lagi membaca Al-Quran, sampai nanti Al-Quran melekat pada diri kita dan kita cinta dengan Al-Quran. Terima kasih sahabat UNBR. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan bersama-sama, khususnya pada tanggal 17 Ramadan ini, memperingati peristiwa nuzul Al-Quran, peristiwa yang harusnya menjadi renungan bagi kita untuk memperbaiki diri kita dengan Al-Quran, untuk memperbaiki hubungan kita terhadap Al-Quran. Mari kita mengamalkan dan juga mempelajari serta memahami makna daripada Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.